Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai materi sifat fisika tanah. Hmm. Nah, mungkin kemarin teman-teman sudah belajar ya tentang sifat kimia tanah. Itu ada teman-teman ada belajar pH atau potensial hidrogen ya, kepanjangan dari pH potensial hidrogen, ada belajar tentang bagaimana KTK, kapasitas tukar kation dia bekerja di dalam tanah dan tanaman. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai sifat fisika dari tanah. Oke, sifat fisiknya nih, sifat fisik dari tanah. Nah, utamanya kita ada belajar tentang tekstur, ada struktur, ada konsistensi, ada warna tanah, ada temperatur tanah, ada lengas tanah, ada nanti ada udara yang ada di dalam tanah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen yang harus kita pelajari ya, harus kita pelajari yang ada di dalam tanah. Oke. Nah, oke, yang pertama kita akan membahas tentang tekstur. Tekstur tanah, sebenarnya tanah itu dia cuman ada kemarin kan teman-teman sudah belajar ya apa namanya pembagian tanah yang ada di Indonesia ya. Eh, Tekstur tanah itu sebenarnya dia cuman ada 3 aja sebenarnya. Ya. Ada yang dia pasir atau dia debu atau dia lempung. Nah, nanti nanti kita akan pelajari segitiga atau misalkan atau udah kali ya sama Bu Indah kita akan pelajari segitiga piramida tentang tekstur tanah. Jadi intinya tekstur tanah itu dia cuma ada 3. Ada pasir, oke. Ada debu, oke. Ada sana lempung. Nah, nanti dari itu dia akan ada campuran-campuran. Jadi tanah itu nggak 100% isinya pasir. Ya, coba kalau misalkan kita ke pantai, ya kan, ada tanaman nih, ada gulma, nah, atau ada pertanian pantai, banyak kan orang nanam nanam tanaman apa namanya hortikultura, ya kan di pinggir pantai, nggak pinggir-pinggir pantai banget ya. Nah itu ada juga pertanian padi yang nanamnya di dekat pantai. Nah itu nggak 100% isinya pasir, mungkin kandungannya dia 70% isinya pasir karena mayoritas pantai itu adalah pasir. Kemudian isinya lainnya dia ada campurannya, mesti ada debunya sekitar sekian persen dan lempungnya sekitar sekian persen. Nah, begitu juga kalau misalkan kita di daerah pertanian nggak 100% isinya lempung ya. Misalkan lempung itu kalau misalkan kita tahu tanah liat nih yang keras gitu, kalau misalkan kita pegang tanah, nah itu lempung ya. Nah, nggak 100% itu isinya lempung. Kalau misalkan tanah itu isinya lempung semua, teman-teman, air itu sifatnya dia kan bergerak dari apa namanya tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Nah, dia bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kalau misalkan dia tanah itu dia 100% lempung, air itu pasti akan tertahan. Dia pasti akan tertahan. Nah, dia di sini nih. Dia pasti akan tertahan. Nah, dia pasti akan tertahan. Nah, kalau misalkan dia lempung. Nah, makanya fungsinya pasti sama debu dia di dalam tanah itu tadi dia bisa melepas ikatan-ikatan yang ada lempung yang terlalu kuat. Nanti kita akan pelajari semuanya. Nah, penggolongan tekstur tanah didasarkan atas perbandingan fraksinya. Segitiga, nanti kan segitiga klaster ini ya. Segitiga klaster tekstur tanah menurut USDA membagi ada 12 tekstur, yang paling kasar atau pasilan dan yang paling halus adalah lempung. Nanti akan kita lihat. Nah, penetapan klaster tekstur dapat dilakukan secara kualitatif atau di lapangan nih. Ya kan kita lihat
kita nembak aja nih ya kualitatif. Oh, ini isinya mayoritas tanahnya pasir. Oh, ini mayoritas tanah lempung. Tapi kita nggak tahu sebenarnya berapa persentasenya. Nah, kalau misalkan kuantitatif, ya kan kuantitatif berarti dia bermain angka. Kita kita pengen tahu nih kuantitatifnya berapa sih persennya, pasirnya berapa, lempungnya berapa, debunya berapa. Nah, itu bisa dilihat dari laboratorium. Nah, nanti akan diajari sama Pak Denny. Nah, kemudian kualitatif itu dengan cara membasahi tanahnya yang kita pegang nih. Nah, kalau misalkan apa namanya tanahnya itu dipijit-pijit ya, kalau dia terasa kasar dan tajam, nah itu berarti dia contoh karakter dari pasir. Nah, kalau misalkan dia debu, ya, dia terasa licin, ya kita pegang dia terasa licin itu adalah contoh dari debu. Nah, kalau misalkan lempung dia terasa liat dan lengket, nah itu adalah contoh karakter dari tanah lempung. Makanya sekali lagi, enggak semuanya itu 100%-nya isinya lempung semua, enggak semua 100% itu ada debu, enggak semua 100% itu adalah pasir. Ini pasti ada campurannya. Nah, campurannya itu bisa kita lihat secara laboratorium. Nah, kita lihat di analisis ya.